Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Saiful Ahwan, calon guru penggerak Angkatan 11, dari SMK Nusantara 1 Comal. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi. Modul 2.2. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apakah kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Yang kedua, apakah kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga, setelah mempelajari modul ini, ternyata, 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi semua individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2 perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, bagi rekan sejawat. Nomor 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Nomor 2. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan praktik kesadaran penuh mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe dan crouching atau teknik lain yang sesuai. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nomor 3. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Perubahan bagi murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek dan gaya interaksi dengan murid dan guru. Mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat, melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan, menjadi teladan, bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat. Guru, sekian untuk video kali. Semoga bermanfaat. Tergerak bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.